Sering di masyarakat kita dengar ustadz dalil mereka kebanyakan mengatakan bahwa tidak mungkinlah ulama mengajarkan kita ilmu yang salah dalam agama. Apakah ini bisa jadi suatu pegangan, Ustadz? Kita katakan, Pak, betul sekali. Kalau memang ulama itu tersebut memang orang yang jujur dan amanah, gak mungkinlah ulama itu mengajarkan kepada kita apa? Kesesatan. Tapi apakah kamu kira ulama itu menguasai seluruh ilmu? Tidak ada satupun ulama yang mengatakan saya sudah menguasai seluruh ilmu. Terkadang ada ulama yang sampai kepadanya hadis, yang satu lagi belum sampai kepadanya hadis. Makanya Syekhul Islam ketika menyebutkan kenapa sampai ulama terjadi perselisihan pendapat, beliau menyebutkan 10 sebab kenapa mereka berselisih. Di antaranya yang pertama, bahwa dalil pengetahuan para ulama terhadap dalil berbeda-beda. Terkadang yang satu sampai kepadanya hadis, yang satu lagi tidak sampai kepadanya apa? Hadis. Bisa terjadi? Bisa. Kenapa tidak? Pengetahuan ulama dalam mempelajari atau menguasai hadis berbeda-beda. Antum tahu Imam Ahmad hafal hadis berapa ribu? 1000 kali 1000 berapa itu? 7. Imam Bukhari hafal 700.000. Dan hafalan para ulama dan pengetahuan terhadap hadis mereka itu berbeda-beda. Makanya tidak aneh, bisa jadi yang satu sampai kepadanya hadis, yang satu belum sampai padanya hadis. Mungkin si ulama ini betul niatnya baik, dia tidak ingin mengajarkan kesesatan, tapi karena adanya hadis atau dalil yang belum sampai kepada dia, akhirnya ia berpendapat bisa saja bertabrakan dengan dalil. Bukan karena dia ingin menentang dalil, bukan. Tapi manusia kan pengetahuannya berbeda-beda. Nah, kalau misalnya pendapat ulama ini bertabrakan dengan hadis lain yang ia tidak tahu, mana yang harus kita dahulukan? Tentu hadis, Pak. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang, Pak, Al-Khattabi menyelisih pendapat Imam Syafi'i dalam 119 permasalahan. Apa pernah Al-Khattabi berkata, enggak mungkin Imam Syafi'i mengajarkan kesesatan, jadi saya ngikutin Imam Syafi'i aja lah. Nah, Al-Khattabi memandang ada pendapat lain yang lebih kuat karena didukung oleh dalil yang lebih kuat. Maka dari itu ya akhi, pendapat seperti ini, ya, perkataan seperti ini mengatakan gak mungkinlah ulama mengajarkan kita ilmu yang salah. Kita katakan akhi, emangnya ulama antum itu maksum ya kayak Nabi, gak mungkin salah. Siapa? Ya, ulama yang mengatakan bahwa dirinya nggak pernah salah, kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i saja tidak mengatakan saya tidak pernah salah saya. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Kalau kalian dapatkan dalam kitabku yang bertabrakan dengan hadis, yang harus kalian ambil tuh hadis, buang pendapatku jauh-jauh. Itu kata Imam Syafi'i loh. Maka dari itu ya akhi, ya jangan kita anggap ulama itu pasti benar atau maksum, ulama itu suci dari kesalahan, nggak mungkin. Iya, yang namanya ulama manusia biasa, bisa jadi benar, bisa jadi apa? Salah. Ya, para ulama pun juga pengetahuannya berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Maka kita lihat mana yang sesuai dengan dalil, itu yang kita ambil, dan mana yang tidak sesuai dengan dalil, itu yang kita tinggalkan. Iya. Apakah boleh menggali ilmu agama pada sembarangan ulama? Akhi, antum kalau belajar ilmu komputer sama orang yang nggak lulus kursus komputer, mau nggak? Mau kan? Kalau antum belajar ilmu kedokteran sama petani, mau nggak? Nggak mau kan? Dan masalah dunia saja antum nggak mau belajar sama orang yang nggak ahli. Masa masalah agama kita maunya belajar sembarangan orang? Nggak bisa, mas. Kalau cuma pintar ngomong semua bisa. Anak kecil pun bisa ikut pildacil, Pak. Iya. Makanya Pak, dalam menuntut ilmu agama itu harus kepada siapa? Ahlinya. Makanya kata Imam Nawawi apa? Wala yanbaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamulat ahliyatu
tidak layak bagi seorang penuntut ilmu untuk mengambil ilmu kecuali dari orang yang telah sempurna keahliannya. Sudah ahli, Pak. Kalau antum belajar hadis dari orang yang betul-betul ahli dalam ilmu hadis. Kalau antum belajar fikih, tak ya duduk kepada orang yang memang betul-betul ahli dalam ilmu fikih. Iya. Nah ini ya. Yang kedua, belajarlah dari ulama atau seorang ustadz yang memang akidah dan manhajnya lurus. Sebagaimana Ibnu Umar berkata, dinak fa inna ma huwa damuk wa lahmuk. Agamamu jagalah, ia adalah darah dan dagingmu. Khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Ambil dari orang yang lurus manhaj dan akidahnya, dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Jangan diambil. Kalau ada orang berkata, tapi kan Ustadz nuntut ilmu sama siapa saja. Ya, bahkan Ali bin Abi Thalib berkata, ya, lihat kepada yang ia ucapkan dan jangan kamu lihat kepada siapa yang mengucapkan. Kaidah menerima kebenaran, menerima nasihat beda dengan kaidah duduk bersimpuh menuntut ilmu. Kalau kita dinasihatin oleh maling, kamu jangan maling ya, terima. Kalau ada setan datang ke kita dan berkata, baca ayat kursi sebelum tidur ya, terima. Kenapa? Jelas itu merupakan kebenaran, ya tidak? Pernah Abu Hurairah diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga makanan zakat fitr. Malam itu kedatangan maling, Pak. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Pokoknya maling ini minta dikasihani. Tolonglah saya ini miskin, banyak anak. Pokoknya Abu Hurairah iba, dilepaskan. Pagi harinya Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, ma fa'alta bi asirikal bariha. Hai Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan dengan tawananmu tadi malam? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, dia minta dikasihani, katanya dia miskin, aku iba kepada dia. Kata Rasulullah, nanti malam dia bakalan datang lagi. Malam itu Abu Hurairah berjaga, ternyata datang mencuri. Ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Akhirnya dia minta dikasihani lagi dengan alasan dia miskin. Akhirnya Abu Hurairah iba juga, kasihan, dilepaskan. Rasulullah pagi harinya bertanya, apa yang kamu lakukan dengan tawananmu tadi malam? Kata Abu Hurairah, dia minta dikasihani ya Rasulullah. Kata Rasulullah, nanti malam bakalan datang lagi. Kali ini Abu Hurairah berniat tidak akan melepaskan. Malam itu dia berjaga, ternyata benar datang. Dipegang oleh Abu Hurairah. Lalu orang ini berkata, hai Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kepada kamu bacaan? Kalau kamu baca, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi. Apa itu kata Abu Hurairah? Baca ayat kursi sebelum tidur, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi. Akhirnya orang itu dilepaskan oleh Abu Hurairah. Di pagi harinya Abu Hurairah nanya, hai Rasulullah, dia mengklaim katanya, kalau saya baca ayat kursi sebelum tidur, saya akan terlindung dari setan ya sampai subuh. Apa kata Rasulullah? Shadaqaka wa huwa kadhub. Kali ini dia jujur walaupun dia tukang dusta. Kamu tahu hai Hurairah, siapa yang 3 malam berturut-turut datang itu? Enggak, itu setan. Setan ngasih nasihat kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah, baca ayat kursi sebelum tidur. Niscaya kamu akan terlindung dari setan sampai subuh. Kata Rasulullah apa? Kali ini dia benar walaupun tukang dusta. Tapi apa Rasulullah menyuruh Abu Hurairah untuk belajar sama setan? Enggak kan? Iya. Ini menunjukkan beda, Pak. Menerima nasihat dari siapapun, kalau nasihat itu benar kita terima. Tapi kalau untuk bersimpuh menuntut ilmu harus kepada ahlinya, Pak. Harus kepada mereka yang betul-betul lurus akidah dan manhajnya, nggak bisa sembarangan. Ya. Nah ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Apa yang dimaksud dengan manhaj salaf? Salaf itu kelompok siapa? Salaf, Pak, secara bahasa artinya yang terdahulu. Rasulullah bersabda kepada Fatimah,
Dan hadis ini diriwayatkan Imam Nasai dalam sunannya. Apa kata Rasulullah kepada Fatimah? Khairus salaf ana laki. Sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Lihat, Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Berarti salaf di sini maksudnya apa? Pendahulu. Iya. Adapun secara istilah, salaf itu dimutlakan untuk 3 generasi yang utama. Sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in. Siapa yang mendefinisikan salaf 3 generasi yang utama? Imam Ghazali. Di mana beliau ketika mendefinisikan kata salaf, beliau berkata, hum al-qurunus thalathatul mufaddalah. Mereka adalah 3 generasi yang utama. Itu kata Imam Ghazali, Pak, ketika menafsirkan makna salaf. Demikian pula Imam Al-Baijuri dalam kitab Jauharut Tauhid. Ya. Beliau mengatakan salaf hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama bersepakat makna salaf itu artinya generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut. Nah, sekarang kalau ada orang mengaku dirinya salafi, saya salafi, apa maksudnya dia? Kalau yang dimaksud dia bahwasanya saya ini akidah saya sudah sama dengan salaf, ibadah saya sudah sama dengan salaf, kayaknya nggak mungkin, Pak. Sebab keimanan kita nggak mungkin sama dengan ibadah kita, tidak mungkin dengan sama. Tapi kita berusaha untuk mengikuti jejak kaki mereka. Kita berusaha untuk mengikuti jejak kaki siapa? Mereka. Salafi, nah ada ya-nya. Salafi. I-nya itu disebut dalam bahasa Arab yaun nisbah, penisbatan. Contohnya, antum orang Indonesia, bahasa Arabnya apa? Indonesi. Antum orang Arab, Arabi. Antum pengikut salaf, saya menisbatkan diri saya kepada salaf, salafi. Nah, sekarang menisbatkan diri kepada salaf boleh nggak, Pak? Boleh. Ya boleh dong, Pak. Iya. Saya mau tanya, kalau antum menisbatkan kepada sebuah organisasi, boleh nggak? Di Indonesia ini banyak organisasi, masing-masing menisbatkan diri kepada organisasi. Organisasi itu pastilah, Pak, sesuai dengan pendirinya masing-masing. Nah, sekarang, Pak, pendiri organisasi itu lebih mulia mana dengan salaf? Salaf itu siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Saya mau tanya, berarti lebih berhak mana kita menisbatkan diri kepada sahabat atau kepada pendiri organisasi? Ya lebih baik kepada sahabat dong, karena mereka sudah dapat jaminan dari Allah dan Rasulnya. Iya. Tapi Pak, apakah setiap orang yang mengaku dirinya salafi pasti salaf? Akidahnya belum tentu. Tukang ngebom nomor 1 Indonesia ngaku dirinya salafi kok. Siapa itu? Imam Samudro. Dia mengaku dirinya salafi, Pak. Bahkan yang mendukung pemikiran pemboman itu, dari para teroris, ya, mereka mengaku dirinya juga salafi. Bahkan menurut mereka kita yang mengaku salafi itu salafi palsu, salafilih katanya. Ya, subhanallah. Yang kita katakan, akhi, sebagaimana seluruh kelompok pun mengaku dirinya Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi apakah setiap orang yang mengaku dirinya Ahlussunnah disebut Ahlussunnah? Belum tentu. Orang Syiah mengaku dirinya Ahlussunnah nggak, Pak? Mengaku. Tapi apakah dia disebut Ahlussunnah? Tidak bisa. Maka setiap orang yang mengatakan saya Ahlussunnah, tiba-tiba langsung kita katakan Ahlussunnah, belum tentu. Karena Ahlussunnah itu adalah akidah dan manhaj, bukan sebatas penamaan diri. Demikian pula Salafi sama dengan Ahlussunnah. Dia adalah akidah dan manhaj. Siapa mereka? Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Siapa yang akidahnya sama dengan mereka, insyaallah dia sebagai pengikut salaf. Tapi siapa yang akidah mereka dan manhajnya tidak sama, walaupun dia ngaku-ngaku dirinya salafi, tetap tidak dianggap sebagai salafi.
Tapi Pak, Salafi di Indonesia ini seakan-akan namanya menakutkan, karena ya begitulah, ya, identik dengan terorisme dan yang lainnya. Allah musta'an wa la yatiqlan. Padahal lafaz salaf itu sudah diucapkan oleh para ulama terdahulu, Pak. Imam Ad-Dhahabi ketika menyebutkan biografi Al-Imam Ad-Daraqutni, apa kata Imam Ad-Dhahabi? Lam yakhudir rajul fi ilmil kalam. Ad-Daraqutni tidak pernah ia mempelajari ilmu kalam. Bal kana salafiyan, ia seorang salafi. Siapa itu? Imam Ad-Daraqutni. Siapa yang mengatakan? Imam Ad-Dhahabi dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala. Iya. Makanya kata salaf itu sudah diucapkan bahkan oleh para ulama tabi'in. Kata salaf itu sudah diucapkan oleh mereka. Nah, ini akal Islam azani Allah wa ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu firman Allah, bahasa yang mudah dimengerti, kalimat atau ucapan Allah. Yang ingin saya tanyakan di sini, dari mana kita bisa mengetahui bahwa Al-Quran itu firman Allah? Mohon penjelasannya Ustadz. Karena Allah sendiri mengatakan begitu dalam Al-Quran. Antum buka dalam surat At-Taubah, Allah berfirman apa? Hatta yasma'a kalam Allah, sampai ia mendengar kalam Allah. Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini kalam Allah. Iya. Maka ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum, Al-Quran ini jelas kalamullah dengan kesepakatan para ulama, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya bahwa Al-Quran tidak pernah berubah sampai hari kiamat. Karena apa? Karena itu kalam Allah, dan Allah yang menjaminnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr dan kamilah yang akan menjaganya. Buktinya lagi Pak, mukjizat Al-Quran tak pernah ada henti-hentinya sampai hari ini. Ya, bahkan janji-janji Al-Quran pasti benar. Kalaulah itu bukan firman Allah tapi firman manusia atau perkataan manusia, pasti banyak kebatilan di dalamnya. Makanya Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Qur'an? Kalaulah Al-Qur'an bukan berasal dari Allah, pasti mereka akan mendapatkan perselisihan dan pertentangan yang banyak dalam Al-Qur'an. Iya. Makanya ya akhwat Islam azani Allah, aneh kalau dia mengatakan, kalau antum berkata dari mana kita tahu itu firman Allah? Allah sendiri yang mengabarkan. Ya. Yang kedua, para ulama semua bersepakat dengan sanad-sanad yang sahih, ya, meriwayatkan tentang qiraat yang berasal dari Rasulullah SAW dan itu adalah firman Allah. Ya. Maka dari itu ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum, sesungguhnya kebenaran Al-Quran sudah sangat jelas di mata kita. Ya, dan tidak mungkin orang yang berakal akan berkata Al-Quran ini buatan Nabi Muhammad SAW, tapi ia adalah kalam-kalam ilahi. Allahu a'lam. Segera cukup sampai di sini.